Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holilur Rahmanatria. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Bisnis dengan NIM 1707622071. Saya di sini akan menjelaskan tentang landasan psikologi dalam pengembangan ilmu dan praktik pendidikan. Sebelum itu, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen selaku pengampu kami dalam mata kuliah landasan pendidikan, yaitu Bapak Habibin dan Ibu Rahmanovianti, izinkan saya untuk menjelaskan landasan psikologi dalam pengembangan ilmu dan praktik pendidikan. Baik, di sini yang pertama ada pengertian. Pengertian landasan psikologi dalam pengembangan ilmu dan praktik pendidikan. Psikologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu psiche dan logos. Psiche itu merupakan jiwa dan logos itu merupakan ilmu. Berarti secara harfiah, psiche dan logos itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan manusia. Psikologi ini merupakan salah satu dari landasan pendidikan. Kenapa? Karena landasan psikologi ini melibatkan kejiwaan manusia dalam penyelenggaraannya dan menjadikan manusia sebagai objeknya. Maka dari itu, psikologi ini sangatlah penting untuk mempelajari kejiwaan manusia. Landasan psikologi sendiri merupakan landasan dalam suatu proses yang membahas tentang kejiwaan manusia, meliputi gejala-gejala yang berkaitan dengan pribadi manusia secara tahapan umur yang nantinya akan memudahkan proses pendidikan dalam manusia. Psikologi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu landasan psikologi teoritis dan landasan psikologi praktisi. Landasan psikologi teoritis itu merupakan di mana teori-teori yang masuk ke dalam kehidupan kita, teori atau bisa disebut dengan materi yang dapat menambah wawasan pemikiran kita. Kalau landasan psikologi praktisi itu dimana kita bukan praktek, kayak ibaratkan ya ada teori ada praktek. Kalau praktek itu berarti kita mempraktekkan apa yang sudah kita pahamin agar kita mengerti tentang kedepannya atau mengerti tentang materi itu. Yang kedua, ada kontribusi psikologi dalam pendidikan. Kontribusi psikologi dalam pendidikan ini sangatlah penting karena kita membutuhkan, tapi setiap manusia itu pasti memiliki akal, ya kan? Akal itu dibentuk dari kita kecil, dari kita disekolahkan dari TK, SD, SMP, dan terakhir ke SMA, sekolah menengah atas. Kenapa sih begitu penting? Karena dengan adanya itu, mental dan wawasan pemikiran kita akan luas dan mental kita akan terbentuk untuk kehidupan atau tantangan kehidupan yang kedepannya yang akan menghampiri kita. Maka dari itu, guru-guru di sini juga bisa melihat potensi kita. Pasti setiap potensi manusia itu kan berbeda-beda ya potensinya ya. Ya, potensi manusia itu berbeda-beda. Dan guru di sini akan membimbing kita untuk menjadi lebih baik lagi. Di kontribusi psikologi dalam pendidikan ini juga terdapat 3 macam. Yang pertama itu ada perkembangan kurikulumnya. Perkembangan kurikulum di sini mengharuskan adanya upaya pengembangan pengetahuan, kemampuan, dan perilaku seseorang ketika bertindak. Jadi materi yang kita dapatkan itu nggak ngestak di situ aja. Kan namanya sekolah pasti banyak materi-materi yang ada di masuk ke otak kita. Itu untuk kita ke masa depannya juga sih. Guru juga akan memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi pengembangan kurikulum ini materi yang kita terima itu gak cuma di situ aja, cuman ada materi-materi lain yang akan bikin kita paham dan kita juga akan mempraktekannya. Kan psikologi terdapat dari praktisi dan teoris. Terus yang kedua di sini ada sistem pembelajarannya. Sistem pembelajaran ini terdapat 5 teori ya. Pertama ada teori classical conditioning, lalu ada teori connectionism, ketiga ada teori operant conditioning, keempat ada teori gestalt, dan yang kelima ada teori kognitif.
Dari teori classical conditioning ini mengemukakan bahwa suatu respon atau rangsangan dapat dihasilkan apabila stimulus dikombinasikan dengan stimulus alami lainnya. Jadi satu stimulus tidak cukup untuk menghasilkan suatu respon, namun dibutuhkan stimulus lain dari lingkungan luar. Jadi nggak dari dalam juga, tapi dari lingkungan luar, sosial, kita juga mendapatkan materi. Kedua sini ada teori connectionism. Teori connectionism ini mengemukakan bahwa perilaku merupakan refleksi fisik terhadap lingkungan dan bukan hasil dari pemikiran. Ketiga, di sini ada teori operant conditioning. Teori ini berpendapat bahwa respon yang dihasilkan adalah bentuk dari sukarela subjek tersebut yang cenderung melakukan respon secara berulang-ulang. Keempat, di sini ada teori Gestalt. Teori Gestalt mengemukakan bahwa sebuah persepsi merupakan hasil dari pembulatan komponen-komponen yang memiliki hubungan dan pola yang sama. Kelima, di sini ada teori kognitif. Teori kognitif menggambarkan bahwa proses belajar terdiri dari beberapa proses, mulai dari pemahaman, mengingat, mengolah, mengatasi masalah, analisis, prediksi, dan perasaan. Teori ini berfokus pada pemikiran. Bagaimana cara kita dapat memahami suatu hal yang ada di lingkungan dengan menggambarkan pemikiran sendiri. Dan kontribusi yang ketiga, di sini ada sistem penilaian. Ketika guru memberi tugas untuk mengetahui seberapa luas wawasan kita, itu pasti ada nilainya. Nilainya itu bertujuan seberapa mampu kita, yaitu bertujuan seberapa mampu kita mengerjakan tugas tersebut. Maksudnya seberapa mampu kita mengetahui seberapa mampu kita memahami tentang materi apa yang kita dapat. Itu fungsinya nilai. Dan yang ketiga, di sini ada manfaat landasan psikologi dalam pengembangan ilmu dan taktik pendidikan. Pertama, di sini manfaatnya ada dapat memahami perbedaan siswa secara menyeluruh. Tentu dalam sekolah siswa memiliki potensi yang berbeda-beda. Enggak semuanya potensi yang dimiliki oleh siswa itu sama. Jadi sebagai guru harus bisa membedakan potensi siswa tersebut dengan cara melakukan penilaian. Pasti nggak semuanya yang paham secara menyeluruh dengan apa materi yang sudah disampaikan oleh gurunya. Maka dari itu penilaian ini terbentuk untuk mengetahui hal tersebut. Manfaat kedua, di sini ada menjadi strategi tempat pembelajaran yang tepat. Kenapa begitu? Karena sekolah merupakan tempat pembelajaran yang tepat. Enggak sekolah, universitas, pokoknya kedua tempat tersebut merupakan tempat pembelajaran yang tepat, karena disitulah manusia diajarkan tentang diajarkan secara materi dan praktisi. Yang ketiga, di sini memberikan bimbingan atau konseling. Sudah wajib bagi guru-guru untuk melakukan bimbingan terhadap siswanya agar tidak salah langkah. Maka dari itu, di sini kan siswa-siswa banyak yang salah langkah kalau misalkan ada miskomunikasi atau apa itu. Ya, maka dari itu guru penting sekali untuk melakukan bimbingan konseling terhadap siswa-siswanya. Dan yang keempat, di sini ada dapat memotivasi belajar siswa. Dalam hal ini, guru harus menerapkan peran psikologi pendidikan dalam memberikan dukungan pada siswa agar terus semangat dalam kegiatan belajar dengan menargetkan cita-cita siswa. Ya, guru harus bisa memotivasi siswa agar dia semangat dalam belajarnya, tidak malas-malasan, pokoknya guru itu harus wajib sekali memotivasi siswa untuk perkembangan kedepannya yang lebih baik lagi. Dan yang manfaat yang kelima di sini dapat mengantisipasi kesulitan yang muncul tiba-tiba. Jadi jika siswa tiba-tiba mengalami kesulitan, pasti siswa otomatis akan bertanya ke guru, dan guru harus bisa menjawabnya. Guru harus bisa memecahkan masalah tersebut agar siswa dapat belajar dari guru tentang apa yang dibahasnya untuk kebaikan masa depannya.
Jadi itu merupakan 5 manfaat landasan psikologi dalam ilmu dan praktik pendidikan. Yang keempat, sini ada tokoh-tokoh penggerak psikolog. Tokoh-tokoh tersebut, yang pertama di sini ada John Dewey. John Dewey merupakan seorang filsuf dari Amerika Serikat. Dia mengemukakan pendapatnya bahwa yang pertama itu mendapatkan pandangan tentang anak sebagai pembelajar aktif. Jadi anak-anak harus aktif dalam belajar agar mereka gampang memahami apa yang mereka dapat. Yang kedua, pendidikan seharusnya fokus terhadap anak secara keseluruhan dan memperkuat kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan. Jadi di sini anak-anak diwajibkan untuk beradaptasi dengan lingkungan agar dia mengetahui materi tidak hanya dari itu, tidak hanya dari dalam aja, namun dari luar juga. Yang tokoh kedua di sini ada E.L. Thorndike. Ia merupakan seorang psikolog di Amerika. Ia mengemukakan pendapatnya bahwa salah satu tugas pendidikan yang paling penting adalah menanamkan keahlian penalaran anak. Ya, menanamkan penalaran anak itu sangat penting agar dia mampu mengatasi apa yang dia hadapi. Dan tokoh yang ketiga di sini ada William James. Ia merupakan seorang filsuf yang dikenal juga sebagai psikolog. Jadi William James ini merupakan seorang filsuf dan juga seorang psikolog. Ia merekomendasikan untuk mengajar pada titik yang sedikit lebih tinggi di atas tingkat pengetahuan dan pemahaman anak yang bertujuan untuk memperluas wawasan pemikiran anak. Jadi nggak stuck di itu aja. Jadi ada materi yang lebih tinggi lagi. Setiap anak itu sudah memahami materinya, harus ada pemberian materi yang lebih tinggi lagi agar dia tidak memahami materi itu saja, tetapi lebih luas lagi. Jadi itu merupakan tiga tokoh penggerak psikolog. Dan yang terakhir di sini ada kesimpulannya, psikologi dan pendidikan itu saling bersatu. Mereka itu merupakan simbiosis mutualisme yang tidak dapat dipisahkan. Mereka saling berhubungan. Karena di mana ada pendidikan pasti ada psikologisnya. Contohnya seperti anak dari kecil itu sudah dibentuk mental dan wawasannya untuk masa depannya, untuk masa depan yang lebih baik lagi. Jadi dengan psikologi ini anak-anak dibentuk bagaimana caranya menjadi anak yang disiplin, yang pintar, yang wawasannya luas dan lain-lain. Kan jadi saling menguntungkan juga dengan orang lain agar dia menjadi orang yang hebat. Ya, jadi kesimpulannya seperti itu. Terima kasih sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf karena ada banyak sekali kesalahan, terutama dengan saya ngomong terbata-bata ini. Jadi sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.